Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Mahmudin Salman. Pada episode kali ini kita akan melakukan bimbingan singkat pembuktian pengaruh pikiran dan perasaan kepada badan kita, fisik kita. Kenapa harus pembuktian? Karena mungkin banyak yang tidak percaya bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dengan pikiran. Hal ini disebabkan sebagian besar kita sudah terlalu lama dicekoki oleh doktrin atau informasi bahwa penyakit hanya bisa disembuhkan dengan obat. Dalam berhadapan dengan penyakit, kita memerlukan dua hal. Yang pertama, pengobatan atau cure. Yang kedua, penyembuhan atau healing. Pengobatan bersifat bantuan dari luar, sedangkan penyembuhan atau healing merupakan potensi alami di dalam tubuh manusia. Bantuan obat hanya dibutuhkan apabila sistem penyembuhan mandiri atau internal healing system di dalam tubuh kita ini sudah tidak cukup kuat lagi untuk melawan penyakit. Dalam bimbingan kali ini tidak lama, Anda paling-paling hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk membuktikan bahwa pikiran Anda bisa mempengaruhi badan atau fisik. Teknisnya nanti yang Anda lakukan hanyalah menggesek-gesekkan ibu jari ke telunjuk seperti ini. Cara selengkapnya akan saya bimbing, dan ikuti terus video ini sampai selesai. Episode kali ini adalah bimbingan singkat pembuktian pikiran dan perasaan mempengaruhi fisik atau jasmani. Pertama kali kita harus memahami dulu beberapa teori tentang pikiran. Yang pertama, pikiran itu berbentuk abstrak. Dia bukan benda, sehingga pikiran tidak dapat diamati oleh orang lain. Pikiran hanya bisa dirasakan keberadaannya oleh kita sendiri di saat kita melakukan perenungan atau introspeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita hanya bisa mencoba memahami pikiran orang lain berdasarkan perilaku atau aksi yang ditampakkannya. Kita mencoba memahami pikiran orang lain dari perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Walaupun pengamatan kita itu tidak akan bisa akurat sepenuhnya, karena bisa jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidaklah mencerminkan isi pikiran orang tersebut yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam memahami perkataan dan perbuatan orang lain, kita tidak boleh berprasangka buruk. Di dalam Islam kita diajarkan untuk husnuzon, selalu berbaik sangka kepada orang lain.
Bagaimana caranya supaya kita tahu apa sesungguhnya isi pikiran atau maksud dari perkataan dan perbuatan seseorang itu? Ya, kita tanya langsung kepada yang bersangkutan, karena hanya dia sendiri yang tahu apa sesungguhnya pikiran atau maksud dari perbuatan dan perkataannya itu. Secara ringkas, pikiran dibagi 3. Yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, pikiran tidak sadar. Pikiran sadar mengendalikan perbuatan yang dilakukan secara sadar. Pikiran sadar adalah ketika gelombang otak berada frekuensi beta. Contoh, saya ingin makan, sepertinya kue bolu itu enak. Itu pikiran sadar saya. Maka saya mengambil kue bolu itu. Perbuatan saya mengambil kue bolu adalah perbuatan yang sadar, didasarkan oleh pikiran sadar. Kemudian ada lagi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar biasanya adalah pikiran yang sudah bersifat otomatis, tidak dikendalikan lagi oleh pikiran sadar. Bagian-bagian tubuh kita bergerak seketika kalau sudah terprogram di dalam pikiran bawah sadar. Contoh, jika di dalam pikiran bawah sadar kita tertanam informasi bahwa ular adalah hewan yang berbahaya, ketika kita melihat ular melintas di dekat kaki kita, secara otomatis akan terjadi reaksi oleh badan kita. Apakah dia mematung seketika, ataukah langsung mengambil pemukul dan memukul ular dengan cepat, ataukah melompat lari menjauhi ular itu. Reaksi seketika ini bersifat otomatis, dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, sehingga kita melakukan itu tanpa sempat berpikir menggunakan pikiran sadar. Seperti insting. Pikiran bawah sadar itu terjadi ketika gelombang otak berada frekuensi alfa dan beta. Kemudian ada lagi pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar ya kita betul-betul tidak bergerak. Misal tidur dalam kondisi yang sangat nyenyak, tidur tanpa mimpi, kondisi pikiran tidak sadar. Yang akan kita gali dalam bimbingan kali ini adalah memberdayakan pikiran sadar dan bawah sadar. Ini adalah diagram penyakit fisik manusia menurut penelitian Simpson and Wright tahun 1974 dan Cohen and Herbert tahun 1996. 75% penyakit fisik manusia itu berasal dari pikiran. Sisanya 25% penyakit itu berasal dari pola makan dan pola hidup. Oleh karena itu saya katakan bahwa karena 75% penyakit fisik berasal dari pikiran, maka 75% kesembuhan juga berasal dari pikiran. Tinggal bagaimana kita memberdayakan pikiran itu supaya bisa menghasilkan kesehatan dan kesembuhan. Supaya kita sehat, maka kita harus merawat pikiran dan perasaan kita itu. Caranya yang pertama, isi dengan pikiran positif. Pikiran positif akan melahirkan energi positif dalam diri kita. Di dalam Islam tadi diajarkan tentang husnuzon atau berprasangka baik. Prasangka baik itu
Itulah pikiran positif. Kita memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang baik. Bahkan ketika orang melakukan kesalahan pun, kita akan melihatnya dari sisi sesuatu yang baik. Apa sih kebaikan dari perbuatan dia itu? Atau musibah? Musibah itu biasanya dianggap sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita menggunakan pikiran positif kita akan berkata, pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Nah, ini cara kita menggunakan pikiran positif. Yang kedua, selalu pelihara perasaan nyaman dan bahagia. Kondisi apapun seharusnya bersifat netral. Yang membuat nyaman atau tidak nyaman, bahagia atau tidak bahagia, bukanlah kondisi itu, melainkan cara kita merespon atau menyikapi sebuah kondisi. Ada orang yang tidak nyaman atau tidak bahagia ketika dia tinggal di gubuk reot, tapi bagi orang lain dia nyaman-nyaman saja dan bahagia-bahagia saja tinggal di gubuk reot. Di sisi lain ada orang yang merasa nyaman dan bahagia tinggal di rumah mewah, di gedung mewah. Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak nyaman dan tidak bahagia meskipun sudah tinggal di rumah mewah. Jadi nyaman dan bahagia itu adalah cara kita menyikapi sebuah kondisi, bukan kondisi itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara merawat pikiran dan perasaan kita, yaitu tingkatkan spiritualitas. Spiritualitas adalah rasa kedekatan kita dengan Tuhan. Kita akan merasa bahwa Tuhan selalu melihat kita, membersamai kita. Itu spiritualitas. Tidak sedikit orang yang rajin ibadah, tapi spiritualitasnya tidak meningkat. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa banyak sekali manusia yang berpuasa, namun tidak ada yang didapatkannya melainkan hanyalah lapar dan haus. Artinya, dia rajin beribadah atau religius, tapi tidak berdampak kepada spiritualitasnya. Pikiran dan perasaan kita hanya akan bisa merasakan ketenangan kalau kita dekat dengan Tuhan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Oleh karena itu, jadikan ibadah sebagai syariat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Baik, sekarang kita mulai persiapan secara teknis untuk pembuktian bahwa pikiran dan perasaan bisa mempengaruhi fisik. Pertama, Anda silakan duduk nyaman. Silakan cari posisi nyaman. Lebih baik kalau duduk di kursi. Posisi kaki menjuntai lurus atau tidak bersilang, ya seperti di gambar ini. Bersandar santai, tapi jangan bersilang. Postur badan tegak, kalau duduk seperti ini boleh. Kalau mau berbaring juga tidak apa-apa. Kemudian sikap Anda terhadap kondisi menyamankan diri. Suara bising apapun yang Anda dengar, anggap saja musik instrumental yang semakin menambah kenyamanan Anda. Suara motor lewat, anggap saja itu suara musik. Suara orang teriak, anggap saja itu suara musik. Jadi mulai belajar menyamankan diri terhadap kondisi.
Kita mulai pembuktiannya. Silakan pejamkan kedua mata Anda. Jangan dibuka sampai nanti saya persilakan untuk membuka. Dalam kondisi terpejam, Anda konsentrasi, fokus dengarkan suara saya saja. Semua suara yang lain Anda abaikan dan hanya akan menambah kenyamanan Anda. Baik, silakan pejamkan kedua mata Anda. 1, 2, 3. Bagus sekali. Dengan kondisi mata terpejam, Anda tarik napas panjang dari hidung dan buang pelan-pelan dari mulut. Lakukan 3 kali. 1. Tarik napas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut. Bagus. 2. Tarik lagi napas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut. 3. Tarik lagi napas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut. Baik. Sekarang hadirkan, ingat kembali di dalam pikiran Anda sebuah peristiwa atau kondisi paling membahagiakan yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Hanya Anda yang tahu apa peristiwanya. Hadirkan kembali ingatan peristiwa yang paling membahagiakan dalam hidup Anda. Silakan, saya beri waktu untuk memilih dan menghadirkan ingatan itu. Bagus sekali. Sudah hadir ingatannya? Sekarang perhatikan rasa bahagia Anda. Hadirkan dan perkuat rasa bahagia yang Anda alami dalam peristiwa itu. Perkuat rasa bahagianya. Baik. Setelah Anda rasakan rasa bahagia itu kuat sekali, silakan Anda gesek-gesekkan jari telunjuk dan ibu jari Anda seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Silakan digesek-gesekkan dan rasakan bahwa telapak tangan Anda terasa licin. Ketika Anda merasa bahagia, telapak tangan terasa licin. Sudah dirasakan? Bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan ke pembuktian berikutnya. Kita ganti isi pikiran Anda. Hadirkan kembali di dalam ingatan Anda sebuah peristiwa atau kondisi yang paling memancing emosi ataupun membuat Anda kesal. Silakan dihadirkan. Baik, sudah hadir. Sekarang perkuat rasa emosi itu, perkuat rasa kesalnya. Bagus. Kalau sudah terasa kuat rasa emosi dan kesal itu, Anda gesek-gesekkan kembali ibu jari dan telunjuk Anda dan rasakan bahwa permukaan kulit telapak tangan Anda sudah menjadi kasar, lebih kasar dari sebelumnya. Sudah Anda rasakan? Bagus. Kita kembalikan lagi ke pengujian sebelumnya, sekaligus untuk mengembalikan
rasa bahagia Anda. Hadirkan kembali peristiwa atau kondisi yang paling membahagiakan Anda tadi. Setelah hadir, silakan diperkuat rasa bahagianya. Bagus. Ya. Setelah kuat rasa bahagianya ini, silakan digesek-gesekkan kembali ibu jari dan telunjuknya dan rasakan telapak tangan Anda sudah kembali lebih licin dari sebelumnya. Baik, silakan Anda buka kembali mata Anda dan bersyukurlah. Kita sudah selesai melakukan pembuktian bahwa pikiran dan perasaan bisa mempengaruhi fisik Anda. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah berhasil merasakan perubahan pada kulit telapak tangan Anda. Berarti Anda memiliki daya fokus dan konsentrasi yang baik. Anda bisa merasakan kehalusan dan kekasaran yang ada pada telapak tangan Anda. Anda bisa mengikuti arahan saya dengan baik. Bagi yang belum bisa merasakan perbedaan rasa tadi, silakan sering-seringlah untuk berlatih fokus dan konsentrasi. Lalu Anda yang sudah merasakan, kok bisa ya? Kenapa? Dan bagaimana? Kenapa bisa telapak tangan kita menjadi licin ketika kita memikirkan dan merasakan sesuatu yang membahagiakan? Bagaimana pula kok bisa terjadi kulit tangan kita menjadi lebih kasar ketika kita memikirkan dan merasakan emosi yang negatif? Ya, inilah fakta bahwa pikiran dan perasaan dalam waktu yang sangat singkat langsung mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi kesehatan kita, dan itu terjadi secara otomatis. Lalu bagaimana teknik menggunakan pikiran dan perasaan untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit? Kalau sudah bicara teknik penggunaan, ini adalah hal yang panjang, harus dibahas secara mendalam, latar belakangnya, faktor-faktor pendukungnya dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya itu, silakan Anda klik link WhatsApp yang ada di deskripsi, atau Anda hubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda. Sampai jumpa pada episode-episode lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam bimbingan singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda dan bagi orang-orang tercinta di sekitar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.